Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Eka Femilia, NPM 280 dari kelas C012. Untuk memenuhi tugas UAS Ekonomi Mikro, kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa saya mengenai salah satu industri bisnis di bidang pertanian, yaitu PT Pupuk Sriwijaya. Yang pertama, tahapan produksi pupuk urea anorganik. PT Pupuk Sriwijaya memproduksi pupuk urea yang merupakan kebutuhan pokok bagi para petani di Indonesia. Karena dalam senyawa urea terdapat zat nitrogen yang merupakan makanan bagi tanaman seperti padi, palawija, dan sejenisnya. Pupuk urea yang dibuat di PT Pupuk Sriwijaya merupakan hasil reaksi kimia antara karbon dioksida dan amoniak, di mana kedua senyawa ini berasal dari bahan baku gas bumi, air, dan udara. Produksi pupuk urea melalui 4 tahapan, yaitu pembentukan singas, pemisahan sulfur dari singas, pembentukan amonia, dan pembentukan urea. Perbedaan dari proses yang ada lebih pada perlakuan awal untuk pembentukan singas. Dan selanjutnya B, yaitu faktor produksi yang mendukung kegiatan produksi. Faktor produksi adalah berbagai komponen yang diperlukan agar kegiatan produksi barang atau jasa dapat berjalan lancar. Faktor yang ada di dalamnya adalah sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan skill atau keahlian. Seluruh faktor ini saling mendukung dan saling membutuhkan. Yang pertama yaitu faktor produksi alam atau natural resource. Pembuatan pupuk organik dipengaruhi oleh beberapa faktor alam antara lain yang pertama aerasi, yaitu proses pembuatan pupuk atau pengomposan yang cepat dapat terjadi dalam kondisi yang cukup oksigen. Lalu ada kelembapan. Kelembapan memegang peranan yang sangat penting dalam proses metabolisme mikroba dan secara tidak langsung berpengaruh pada suplai oksigen. Lalu ada temperatur. Panas dihasilkan dari aktivitas mikroba. Ada hubungan langsung antara peningkatan suhu dengan konsumsi oksigen. Semakin tinggi temperatur, akan semakin banyak konsumsi oksigen dan akan semakin cepat pula proses dekomposisi. Selanjutnya ada faktor produksi tenaga kerja atau labor. Tenaga kerja meliputi jumlah tenaga kerja untuk memproduksi pupuk anorganik. Tanpa adanya tenaga kerja yang cukup, maka proses produksi akan terhambat, sehingga faktor ini menjadi penting dalam sistem produksi. Oleh karena itu, diperlukan tenaga kerja yang terampil. 3, ada faktor produksi modal atau kapital. Faktor produksi modal adalah sumber daya awal yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa, yang kemudian hasilnya bisa dinikmati oleh konsumen. Ketersediaan modal yang cukup dapat mendukung kelancaran proses produksi. Lalu yang keempat, ada faktor bahan baku. Berkaitan dengan jumlah dan kontinuitas ketersediaannya, apabila jumlahnya tidak mencukupi dan ketersediaannya tidak kontinu, maka proses produksi akan terhambat. Lalu selanjutnya poin C, total produksi industri dan jumlah tenaga kerja di periode pertama. Asumsikan biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku sebesar 11 juta rupiah, lalu biaya tenaga kerja 8 juta rupiah, dan biaya sewa gedung 1 juta rupiah. Total biaya produksi ialah 20 juta rupiah. Produksi pupuk periode pertama bisa mencapai 5 ton, maka harga pupuk organik adalah 50.000 per kilogram dalam satu kemasan. Dan penjualan produknya yaitu 50.000 dikali 500 kemasan. Hasilnya adalah 25 juta rupiah. Jadi, total produksi periode pertama adalah 500 kemasan dengan tenaga kerja periode pertama berjumlah 20. Selanjutnya, poin D yaitu pergerakan kurva TP, MP, dan AP apabila diasumsikan adanya kenaikan dan penurunan total produksi dan tenaga kerja. Tenaga kerja di periode pertama yaitu berjumlah 20, dan tiap periodenya mengalami peningkatan sebesar 10%. Jadi di periode pertama ialah 20, lalu periode kedua 23, periode 3 26, lalu selanjutnya 29, 32, 36, 40, dan 44. Pada periode pertama yaitu 500 kemasan. Dari periode pertama hingga periode ke-6 mengalami kenaikan sebesar 15%. Yaitu 500 dikali 15%. Maka hasilnya akan menjadi 575 di periode kedua.
Lalu pada periode ke-7 dan periode selanjutnya, ini mengalami penurunan sebesar 10%. Jadi pada periode ke-7, total produksinya akan berjumlah turun dari 1.005 menjadi 905. Lalu di periode selanjutnya juga akan turun menjadi 815. Nah, selanjutnya ini adalah MP atau marginal product. Rumus mencari MP ialah delta TP per delta L. Selanjutnya kita akan mencari AP. Rumus mencari AP yaitu TP TP dibagi oleh tenaga kerja atau L labor. Jadi di sini eh, untuk di periode pertama yaitu 500 dibagi 20. Oke. Hasilnya adalah 25. Untuk periode kedua juga rumusnya akan tetap sama hingga periode terakhir. Pertama ketika tenaga kerja 20, maka eh, TP-nya berada di sini yaitu 500. Maka TP-nya berada di sini, titik TP. Ini ada 500. Lalu ketika MP-nya, dan untuk MP berada di sini di titik 25. Ini MP. Lalu titik AP-nya juga berada di 25. Dan untuk periode kedua hingga periode selanjutnya, pergerakan kurvanya bergerak untuk TP, kurvanya bergerak naik ke atas. Lalu ketika mencapai titik 1005 ini di periode ke-6 ketika total produksi maksimum, lalu di sini garis dari kurva TP menjadi menurun ke kanan bawah. Lalu untuk garis MP juga berjalan ke kanan. Ini masih agak sejajar. Perbandingannya dari periode pertama ke periode selanjutnya tidak terlalu signifikan. Lalu selanjutnya poin E yaitu keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen yang terjadi di sini adalah ketika produsen pupuk berupaya memproduksi secara efisien dengan memaksimumkan tingkat produksi dan meminimumkan biaya. Kondisi keseimbangan produsen dianggap produksi yang efisien. Memaksimumkan tingkat produksi akan tergambar dari kurva isokuan tertinggi yang dapat dicapai dalam keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen terjadi ketika kurva isokos bersinggungan dengan kurva isokuan. Di titik persinggungan itu, kombinasi penggunaan kedua faktor reproduksi akan memberikan hasil output yang maksimum. Selanjutnya di poin F, konsep kurva MC, AC, AVC, dan AFC. Untuk penjelasan konsep kurva MC, AC, dan AFC, AVC, kita asumsikan emilnya terlebih dahulu. Yang pertama ini key atau kuantitas. Kita asumsikan yang pertama 0, lalu ini kuantitasnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya FC atau fixed cost. Fixed cost yaitu biaya tetap yang biayanya nilainya tidak tergantung pada key. Contohnya adalah biaya sewa gedung. Jadi ketika kuantitasnya berubah dari 1 ke 2, 2 menjadi 3, 4, atau 5, itu tidak mempengaruhi biaya tetap ini. Jadi biaya tetapnya dari jika mulanya 100, untuk periode selanjutnya juga akan tetap nominalnya 100. Selanjutnya ada PC atau variable cost. Variable cost itu biaya yang nilainya tergantung pada key. Ketika kuantitasnya adalah 1, berada di sini, lalu MT-nya berada di 100. Di 100, di titik ini 100, AC-nya di 200, di sini. Untuk AFC dan AVC juga sama di 100 di titik ini. Lalu ketika diasumsikan kuantitas produksi 5, titik MC-nya ini semakin menurun jadi 100. Lalu AC-nya berada di 170 di sini. Untuk AFC-nya juga semakin menurun. Lalu AVC-nya 150.
Ada di titik ini. Selanjutnya, yang poin G, decrease return to scale diartikan sebagai skala hasil yang menurun. Decrease return to scale adalah skala produksi yang di mana penggandaan input untuk produksi menghasilkan penggandaan output produksi yang semakin menurun. Dalam decrease return to scale, output yang dihasilkan semakin bertambah, tapi tambahan hasil atau dua outputnya semakin mengecil. Hal ini mengakibatkan perusahaan bisa mengalami kerugian. Uh, untuk tabel pada TP, MP, dan AP, pada periode ke-7 dan periode selanjutnya itu mengalami decreasing return to scale. Situasi ini terjadi ketika proporsi peningkatan pada output produksi yang dihasilkan berada di bawah proporsi peningkatan input. Misalnya dengan peningkatan skala input sebesar 100%, ternyata hanya mampu menghasilkan peningkatan output sebesar 75%. Lalu selanjutnya nomor 2, kelebihan dan kelemahan yang diterima industri bisnis pupuk organik di pasar oligopoli. Kelebihannya yang pertama, persaingan para produsen pupuk memberi keuntungan bagi pembeli. Persaingan yang membuat penjual menawarkan harga yang berbeda-beda, sehingga membuat pembeli dapat memilih produk yang akan diinginkan dengan harga yang paling sesuai. Hal tersebut merupakan peluang bagi pembeli untuk menentukan pilihannya. Yang kedua, perusahaan terus melakukan inovasi. Dalam kelebihan yang diterima di pasar oligopoli ini, inovasi berkembang secara pesat. Hal itu dikarenakan persaingan cukup ketat, sehingga perusahaan terus melakukan pembaruan untuk memenuhi permintaan pasar dan menjaga eksistensi perusahaan. Usaha akan terus bersaing dan hal tersebut terjadi secara berulang. Lalu yang ketiga, harga pupuk organik tergolong murah dan bahannya mudah didapat dari alam. Untuk kelemahannya, yaitu terjadi persaingan harga. Biasanya, antar penjual satu dengan yang lain menetapkan harga yang berbeda, sehingga terdapat persaingan dari segi harga. Persaingan itu tidak jarang merugikan salah satu pihak. Pihak yang dirugikan bisa pihak produsen atau konsumen. Penggunaan pupuk urea secara berlebihan juga akan mengakibatkan pemborosan biaya usaha oleh petani. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.